kebetulan background beliau juga dari ekonomi dan bisnis. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Jenny. Nah, ini juga ya, karena kita kebanyakan nih sekarang online terus. Satu yang kayaknya kurang, kita itu adalah apresiasi. Kemarin saya ada luring, terus setelah ada orang ngomong, kita tuh lupa tepuk tangan gitu ya. Jadi saya ingin kita sekarang tepuk tangan untuk Ibu Jenny, dan literally tepuk tangan. Ya, jadi setelah orang itu ngomong kita diem aja gitu. Ada yang kurang ya, karena kita udah kebiasaan nggak tepuk tangan setelah seseorang berbicara. Baik, kita sekarang beranjak ke pembicara kedua, yaitu Ibu Dr. Margunani, MP. Beliau adalah Kepala Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang. Baik, saya bacakan dulu CV beliau. Beliau ini mengajarnya hampir sama ya tadi dengan mengajar kewirausahaan, studi kelayakan bisnis, agribisnis. Beliau juga manajemen keuangan dan investasi, koperasi dan akuntansi keuangan. Jadi kalau kita lihat, dan Ibu Margunani ternyata alumni Unpad juga ya Bu, jadi kita sama-sama satu alma mater. Dan juga kalau dilihat penelitiannya, beliau ini penelitian terakhir di strategi diversifikasi mekanisme hilirisasi olahan jambu biji getas sebagai alternatif produk pangan kaya vitamin C untuk daya tahan tubuh dari COVID-19. Ya, jadi ini luar biasa memang, walaupun sepertinya backgroundnya Ibu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tetapi penelitiannya ke untuk diversifikasi olahan jambu bijinya ya Bu. Iya, S2 saya Unpad pertanian Bu. Oh baik, ya terima kasih. Juga pengalaman pengabdian masyarakat di sini sangat kental dengan UMKM dan startup. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Margunani untuk mempresentasikan paparannya, masih sama, yaitu dampak transformasi pembelajaran pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berarti ini case di Universitas Negeri Semarang. Kami silakan Bu, waktunya kurang lebih 10 menit, nanti saya akan memberitahu. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana, adik di Pajajaran ini ternyata ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk kegiatan yang luar biasa ini. Tentu saja salam kepada pembicara yang sudah dan yang akan. Perkenankan saya izin share screen ya Mbak Diana untuk materi yang akan saya paparkan. Apakah sudah nampak? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sama, ini adalah case yang ada di UNES. Jadi sama seperti yang pendahulu juga bahwa kami dari UNES juga komitmen untuk melaksanakan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan nasional, di mana ada 8 kegiatan yang kita nanti bisa membawa mahasiswa itu keluar dari kampus, jadi tidak hanya berada di kampus. Dan alhamdulillah UNES melaksanakan ke-8 kegiatan itu, ya, baik itu magang, praktek kerja, Bapak Ibu sekalian dan peserta webinar, karena kami dari UNES itu adalah LPTK yang memiliki selain ilmu murni dan adalah mengajar mahasiswa kependidikan. Sehingga untuk magang atau praktek kerja ini biasanya kami wajibkan untuk mahasiswa yang non pendidikan. Kemudian ada proyek desa, kemudian mengajar di sekolah, inilah yang biasanya adalah kewajiban dari mahasiswa yang kependidikan. Ya, jadi mengikuti yang dulu adalah namanya PPL, program latihan lapangan. Kemudian pertukaran pelajar juga ada, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, kemudian studi proyek independen. Dan semuanya ini adalah terbimbing oleh dosen. Bapak Ibu sekalian hadirin, di UNES untuk kegiatan kewirausahaan itu, bahwa CPL-nya adalah mampu melaksanakan praktek awal wirausaha dengan pemahaman yang
pemahaman konsep kewirausahaan secara komprehensif. Karena ini dilakukan pada semester, untuk kegiatan kewirausahaan itu dilakukan di semester 7, maka mahasiswa itu nanti akan diekuivalensi untuk perkuliahannya itu kegiatan untuk mahasiswa yang pendidikan, nanti dia bisa memasukkan di dalam proposalnya itu adalah kegiatan PPL. Tetapi dia kalau mahasiswa itu adalah non kependidikan adalah PKL. Sedangkan untuk KKN adalah diberlakukan untuk seluruh mahasiswa yang dia ini ingin kegiatan kewirausahaan, yaitu ingin dia bisa melaksanakan kegiatan KKN yang dinilai adalah 4 SKS, demikian juga PKN. Sedangkan pada saat dia ini melakukan kegiatan kewirausahaan, dia sekaligus bisa menyusun tugas akhir atau skripsi. Biasanya di tempat kami, Mbak Diana, inilah yang sering menjadi momok mahasiswa. Mahasiswa itu sudah asik berkegiatan wirausaha, dia biasanya lupa membuat skripsi, buat tugas akhir. Nah, pada saat dia melakukan kegiatan kewirausahaan, dia bisa mengambil atau mungkin teori-teori itu yang dijadikan variabel-variabelnya di dalam menulis skripsi. Sehingga dia berwirausaha sekaligus menyusun skripsi, apalagi dia ini kan langsung praktek bisnisnya. Jadi inilah yang kemudian di MBKM itu yang sangat menolong, ya, yang sangat menolong mahasiswa. Tugas akhir, bahkan nanti tugas akhir selesai, dia juga sekaligus membuat, karena kami di UNES itu mewajibkan mahasiswa yang sudah selesai menyusun tugas akhir juga membuat publikasi. Nah, sedangkan untuk kegiatan kewirausahaan itu nanti akan direkognisi 6 SKS. Ini adalah nanti kewenangan prodi apa sekiranya itu yang pas untuk mereka ini pada bisnisnya. Jadi dia kegiatan praktek kewirausahaan, kemudian melaporkan pelaksanaannya dan presentasi, kemudian pada akhir penilaiannya itu memilih apakah nanti ikut business matching ataukah ikut dasar. Di UNES, pada saat mahasiswa itu menerima mata kuliah kewirausahaan, karena kami pada tahun 2011 itu mewajibkan mata kuliah kewirausahaan sudah menjadi mata kuliah wajib, mata kuliah umum yang harus ditempuh oleh mahasiswa, walaupun pelaksanaannya adalah diserahkan ke masing-masing program studinya. Nah, pada saat mereka ini menerima mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa-mahasiswa yang sefrekuensi, yang memiliki minat, yang kemudian passionnya ada di kewirausahaan, dia nanti akan dibimbing bagaimana menyusun proposalnya melalui penyusunan ide bisnis. Dan bagi mereka yang tertarik memang disarankan, terutama untuk mahasiswa yang di luar fakultas ekonomi, ya disarankan mengikuti mata kuliah etika bisnis, mungkin pemasaran, studi kelayakan bisnis, dan mungkin juga akuntansi. Maka dipersilahkan materi-materi yang bisa mendukung, ya bisa mendukung kegiatan usahanya. Nah, pada saat menyusun proposal itulah nanti mahasiswa itu juga diwajibkan bentuk KKN-nya nanti KKN seperti apa. Kalau dia yang kependidikan nanti PLP, ya di satuan pendidikan mana, ya apakah di SMK, ataukah SMA, ataukah SMP, ataukah SD, ya di satuan pendidikan itu yang nanti akan dipakai untuk mengajar. Kalau mahasiswa PGSD mestinya nanti PLP-nya ada di SD. Sedangkan yang dari Fakultas Ekonomi mungkin nanti akan mengajarnya di SMK, ya terkait dengan mata kuliah kewirausahaan. Kemudian disinilah proses konsultasi dengan dosen pembimbing. Selanjutnya mahasiswa itu bisa melakukan bisnisnya 1-2 semester. Nah, 1-2 semester inilah yang nanti ada proses. Ya. Bu, mohon maaf, waktunya 3 menit lagi mungkin. Oh ya, oke. Makasih. Saya kira kemudian menyusun laporan sampai nanti menjadi nilai. Ini adalah proses inkubasinya. Pada saat diinkubasi itulah nanti adanya kalau mahasiswa-mahasiswa yang masih belum mantap di dalam proses produksinya akan diberi pelatihan, kemudian juga bagaimana melaksanakan kegiatan KKN, PPL, magang, dan lain sebagainya atau menyusun skripsi, kemudian
Dipasnya adalah inkubasi. Ini adalah satuan CPL-CPL yang untuk PPL, kemudian untuk KKL, untuk KKN, dan untuk tugas akhir. Memang ini harus difahami, harus dipenuhi oleh mahasiswa itu. Bapak Ibu sekalian, ekosistem kewirausahaan yang ada di UNES ini, inilah adanya MBKM itulah yang kemudian menjadikan mahasiswa itu lebih bersemangat lagi. Mengapa? Fasilitas-fasilitas yang ada itu yang tadinya hanya parsial-parsial, kemudian bisa kita integrasikan. Sehingga inkubator pun nanti bersama-sama dengan lembaga kemahasiswaan, dalam hal ini HIPMI-PT. HIPMI-PT ini adalah kelompok mahasiswa UNES yang satu frekuensi, di mana anggotanya adalah mahasiswa yang baru memiliki ide. Dia disebut mahasiswa pejuang wirausaha. Sedangkan yang mereka yang sudah berwirausaha inilah startup. Sedangkan yang sudah mapan scaling up lah. Para mahasiswa-mahasiswa yang sudah mapan itulah yang nanti menjadi mentor. Mengapa kami tidak memberikan dari luar? Karena disinilah nanti nilai lebih bahwa dia sebagai seorang mahasiswa tapi juga sukses berwirausaha dan lulus tepat waktu. Saya kira itu Mbak Diana yang bisa saya sampaikan. Semoga saja nanti juga bisa menjadikan bahan diskusi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Margunani atas paparannya. Jadi tadi kita sudah melihat ya bahwa memang hampir sama nih. Tadi tugas akhir itu jangan jadi penghalang untuk adik-adik mahasiswa ingin berwirausaha begitu ya. Baik, selanjutnya pembicara ketiga, ini rekan saya, lama kita nggak berjumpa Mbak Katrin. Jadi ini adalah Ibu Katarina Badra Nawang Palupi PhD. Beliau adalah dosen teknik industri Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi Unpar. Dalam berorganisasi ini banyak sekali Mbak Katrin ini terlibat dalam organisasi, salah satunya sebagai Vice President of Program ICSB Indonesia, juga sebagai Satgas COVID ya, luar biasa Satgas COVID di Unpar. Beliau S1 di ITB, S2 di UNSW Australia, dan S3 di bidang perancangan produk di UNSW Australia juga. Baik, beliau memiliki tentunya dengan banyak kegiatan organisasi. Beliau ini memang bidangnya di bidang UMKM. Ya, jadi berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat beliau adalah di UMKM. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Katarina Badra Nawang Palupi. Waktunya 10 menit kurang lebih, nanti saya akan mengingatkan. Ya, kita akan mendengarkan pengalaman di Universitas Parahyangan. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Diana. Ya, lama sekali sudah tidak bertemu ya kita sejak Bandung. Ya, betul, sama-sama di Bandung tapi lama kita nggak ketemu juga ya. Betul. Ya, saya izin share screen dulu ya. Sebelum saya mulai. Tampilannya nggak keluar. Ya, sudah. Oh, belum slideshow. Sekarang apakah slideshow di bawah? Saya coba ulang lagi ya. Oke, ya. Oke, ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya coba untuk secara singkat menggambarkan tentang apa dampak dari transformasi pembelajaran program kewirausahaan
terhadap MBKM di Unpar. Saya sendiri di LTII seperti tadi sudah diperkenalkan, kami membawahi inkubasi yang sebelumnya sebenarnya ada di bawahnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, di bawahnya Pusat Studi UKM. Cuma sekarang karena arahnya untuk hilirisasi dan inovasi gitu ya, kemudian dikembangkannya di bawah LTII. Nah, banyak cerita yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Jenny maupun Ibu Margudani. Pada dasarnya bicara soal magang kewirausahaan berbasis MBKM untuk para mahasiswa itu kami sebenarnya baru mulai lakukan. Jadi baru mulai lakukan secara proses. Proses inkubasi kami di Unpar awalnya memang sifatnya outwall. Jadi kami belum punya tempat gitu ya sampai dengan tahun 2019. Baru di tahun 2020 kami kembangkan inkubasi yang bersifat in-wall dengan fasilitas. Namun sayangnya keburu pandemi sehingga jumlah maupun program yang dijalankan memang menjadi sangat terbatas. Cuma saya mencoba menceritakan berdasarkan segala pengalaman dan evaluasi terhadap proses-proses inkubasi. Kami mencoba melihat polanya seperti ini, pathway ataupun fasa-fasa menuju menjadi wirausaha itu. Unpar juga mendapatkan pendampingan waktu itu dari USAID untuk mitra kunci ini tahun 2018 tadi di video ya juga disebutkan, meskipun awalnya saya pikir 2017 atau 2018 ya, di mana dalam pendampingan itu arahnya waktu itu memang untuk program kewirausahaan bidik misi yang diberikan kepada Unpar. Dari situ sebenarnya kami kembangkan modul-modul kewirausahaan, kami kombinasikan dengan berbagai modul yang sudah kami miliki. Kami mencoba melihatnya memang dari kacamata design thinking untuk usaha. Design for a better business itu yang kami pakai didasarkan pada fase prepare, understand, ideate, prototype, validate, scale, sama kembali prepare lagi untuk sesuatu yang baru pada saat ekspansi, pada saat sebuah usaha itu exit. Jadi dalam konsep untuk para mahasiswa, kami mencoba melihat menggalang mahasiswa untuk melakukan persiapan dan memahami ide bisnis. Kemudian kami bagi 3 pola pemagangan. Ada yang disebut tenant magang, jadi yang masih awal, kemudian pada saat dia memulai usaha dan pada saat dia tumbuh. Jadi ada tenant magang, tenant startup, dan tenant growth. Sebelum akhirnya mereka yang exit selesai dengan program itu harapannya menjadi mentor yang selanjutnya. Nah, yang dibuat dalam tanda oranye di sini, ini sebenarnya yang kami masukkan sebagai program pemagangan kewirausahaan MBKM yang setara dengan 12 SKS. Harapannya mereka yang memang sudah punya rencana usaha cukup solid, cukup terkristalisasi, sehingga mereka melakukan proses pengelolaan usaha. Ini adalah inkubator kami, di mana co-working space ini diharapkan untuk memfasilitasi MBKM. Fasilitas ini memang masih terbatas hanya untuk kalau dalam kondisi pandemi gitu ya, mungkin hanya bisa untuk 8 orang karena kapasitas dibuat kurang dari 50%. Tapi kami juga sedang mengembangkan beberapa lokasi baru bekerja sama dengan BRI maupun yang salah satu lagi yang mungkin agak lama gitu, 3 tahun ke depan itu yang arahnya kreatif planner, lokasi yang lebih komprehensif untuk yang lain. Nah, pola jejaringnya itu ini adalah, saya nggak akan jelaskan secara detail karena waktunya terbatas, tapi bagaimana bentuk program, kemudian dukungan-dukungan yang terjadi, yang dilakukan, dan kemitraan termasuk dengan ekosistemnya. Jadi di awal untuk menjaring para pelaku usaha atau para pemagangan kewirausahaan, kami melakukan lomba ide dan kemudian melakukan pendampingan lebih lanjut untuk tenan magang itu untuk membuat prototipe produk dan membuat MVP-nya.
dan ini masih didanai oleh universitas. Nah, dan kemudian selanjutnya ini yang ungu maupun oranye ini yang harapannya adalah dalam proses magang kewirausahaan dengan berbagai skema dan pendanaan yang berbeda-beda yang kami jalankan. Nah, kalau bicara soal customer journey mapping untuk para mahasiswa itu, ini adalah proses yang kami jalankan. Mahasiswa kemudian melakukan pendaftaran untuk menjadi tenan, dilakukan internal assessment, kemudian mereka melakukan belajar online karena konteks dalam kondisi pandemi, dan kemudian diseleksi lebih lanjut untuk menjadi tenan. Materi-materi yang disediakan sejauh ini masih online, jadi memang kami siapkan misalnya ini contoh-contoh aplikasinya gitu ya, mulai dari pendaftaran tenan, kemudian bagaimana menilai. Salah satu penilaian yang kami lihat di sini juga kriteria inklusivitas atau socialpreneur gitu ya, bagaimana dampak terhadap sosialnya. Itu sebabnya salah satu kata kunci di sini ada tujuan mulia atau tidak. Selanjutnya mereka dibagi dalam kelas-kelas online, apakah masuk ke pramagang atau tenan magang, kemudian mulai usaha, dan kemudian tumbuh dengan berbagai modul yang dijelaskan di sini. Dan ada proses-proses mentoring. Nah, saya memberikan contoh di sini, kalau dalam konteks tadi mungkin udah lebih jelas diberikan informasinya juga oleh Ibu Jenny dan Bu Margudani. Kalau ini kami coba lihat hubungannya kalau ke teknik industri. Kalau mahasiswa teknik industri mengambil proses pemagangan kewirausahaan 20 SKS, yang kita ekivalensikan adalah ke CPL-nya. Jadi kalau untuk teknik industri, kami mencoba memplot mahasiswa yang pemagangannya harapannya semester 6, 7, atau 8. Idealnya adalah di semester 7 atau 8 untuk sekaligus skripsi gitu. Jadi skripsi karena skripsinya 6 SKS, jadi bisa langsung juga 20 SKS yang bisa dikonversi termasuk dari skripsi. Tapi kalau dilihat dalam paket 20 SKS keseluruhan, itu diekivalensikan dengan CPL yang ada di program studi teknik industri misalnya. Nah, ini juga jadi di sini soal sikap dan pengetahuannya, dan di sini adalah CPL untuk keterampilan umum dan keterampilan khususnya yang memang secara spesifik merujuk ke CPL di teknik industri. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kami cukup fleksibel juga melihat pada CPL untuk program studi. Jadi terbuka untuk masing-masing program studi yang berbeda untuk melakukan magang kewirausahaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan kita tadi lupa kan, tadi Bu Margudani kita lupa tepuk tangan. Sekarang kita agak lebih lama lagi karena dua pembicara tadi ya, buat Mbak Katrin dan juga Bu Margudani tadi kita lupa untuk tepuk tangan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas paparannya. Nah, kita sudah mendengarkan sharing pengalaman dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Ada dari Malang, dari Semarang, dan juga Bandung. Nah, sekarang kita akan mengundang dua penanggap yang juga tidak kalah menarik dan merupakan expert di bidangnya. Akan saya panggil Bapak Insinyur Bondan Susilo. Beliau adalah Head of CSR Astra International Tbk, dan juga Ibu Ian Agisti Dewirani, Head of Merchant Community dan Engagement Bukalapak. Saya silahkan dulu kepada Mas Bondan ya, kepada Mas Bondan, 5 menit Mas Bondan untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber tadi. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Diana. Sesuai pesan Bu Diana juga, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya buat 3 narasumber yang sangat luar biasa ya Bu Diana ya. Ada Bu Jenny, kemudian Bu Dr. Margudani, kemudian terakhir tadi ada Bu Katrina gitu ya. Rasanya sih
Saya sangat bangga sekali karena apa yang disampaikan itu merupakan wujud gitu ya dari apa yang ingin kita capai gitu ya untuk kemandirian nanti mahasiswanya sendiri gitu ya. Kemudian memajukan juga kalau ada kaitannya tadi saya ingat dengan Bu Margunani ya, kalau ada proyek ke desa itu akan lebih bagus juga gitu ya karena pembangunan ekonomi sekarang sedang fokusnya ke situ. Nah, saya Bondan dari Astra, terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya akan menanggapi dari dua sisi. Jadi saya di Astra ini yang pertama dari sisi partner untuk triple helix atau sekarang pentahelix gitu ya bagi dunia pendidikan. Yang kedua adalah dari sisi pure dunia usaha sendiri gitu ya. Yang pertama saya dari sisi mitra dari pentahelix gitu ya. Jadi kami di Astra punya program namanya Desa Sejahtera Astra yang mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini saya yakin beberapa sudah terlibat gitu ya. Jadi kami di program ini fokus dan sasarannya adalah mengembangkan produk unggulan pedesaan ya yang sekarang sudah ada 930 desa di seluruh Indonesia. Dan kami bekerja sama dengan Kemendes PDTT gitu ya dan juga kementerian-kementerian sektor terkait gitu ya karena di situ ada beberapa klaster ya, ada klaster kopi, kemudian klaster untuk produk agrikultur dan olahan, kemudian klaster perikanan, kemudian klaster wisata, kriya dan juga budaya. Nah, pada pelaksanaannya kami bermitra dengan teman-teman di dunia pendidikan dalam hal ini adalah di universitas-universitas. Sudah ada 16 ya. Kalau boleh saya bacakan ada Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Parahyangan, tempatnya Bu Katrina ya. Kemudian Universitas Patimura, Universitas Surabaya, Undip, UIN Bandung, IAIN Ambon, IAIN Bone, IAIN Sultan Amai Gorontalo, UNED ya, Universitas Jember, kemudian Instiper, IPB, UGM melalui AKM-nya dan juga UI melalui UKM Center-nya. Jadi kami bermitra tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengisi celah-celah kompetensi yang nanti bisa diharapkan bisa memajukan produk unggulan kawasan pedesaan gitu ya. Jadi pada saat kami bermitra, biasanya kita mempunyai satu kurikulum gitu ya, baik dari sisi pelatihan, kemudian nanti dari sisi pembimbingan, dari sisi kelembagaan, kemudian kita juga fasilitasi dalam hal ini produk-produk kita akan dipasarkan kemana gitu ya. Terakhir adalah jika ada program untuk pendanaan dan lain sebagainya bisa kita usahakan juga. Nah, saya ingin cerita sedikit, kemarin saya baru pulang dari Cianjur ya bersama IPB Pak Rektor gitu ya, Pak Arif Satria. Di sana kami melakukan program Desa Sejahtera Astra ini bermitra dengan teman-teman mahasiswa semuanya yang tergabung dalam MBKM juga gitu ya. Di sana tagline-nya adalah One Village, One CEO gitu ya. Jadi memang program ini diharapkan mahasiswa ini bisa jadi tidak benar-benar langsung sebagai CEO, tapi lebih tepatnya adalah Chief Innovation Officer gitu ya. Jadi kalau di desa sudah ada biasanya lembaganya yaitu Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes gitu ya. Nah sudah ada produk usahanya, tetapi produk usaha itu biasanya konvensional gitu ya. Seperti yang kemarin saya lakukan di Cianjur itu adalah media tanam dan juga pupuk. Nah yang biasa mungkin ibu-ibu suka bertanam, bercocok tanam di era pandemi ini pasti tahu lah ya. Merek-merek pupuk yang ada di pasaran atau di tukang taman gitu ya. Nah biasanya dibuat secara konvensional gitu ya. Nah dengan adanya mitra mahasiswa ini kita tempatkan sebagai Chief Innovation. Mereka mendampingi kepala BUMDes-nya untuk lebih mengupdate lagi kira-kira pupuk ini ada produk turunannya lagi enggak gitu ya. Apakah pupuk ini juga bisa mensuplai tidak hanya pasar lokal tapi pasar internasional juga. Nah kebetulan di situ ditemukan beberapa perusahaan-perusahaan luar negeri yang menyerap pupuk tersebut untuk nanti dibuat untuk industri tanaman dan tanamannya diekspor gitu ya. Nah dari situ mulai terwujud itu jalinan antara perusahaan BUMDes yang tadinya konvensional mempunyai produk turunan lagi gitu ya. Produk turunannya bisa dikembangkan untuk pasar-pasar yang lebih luas. Kemudian fungsi mahasiswa selain inovasi juga apa? Biasanya beberapa badan usaha milik desa itu kurang ini apa namanya kalau saya lihat perkembangan sekarang kan pemasaran itu teknologi gitu ya. Teknologi ada marketplace dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ternyata mahasiswa-mahasiswa ini lebih gercep gitu ya. Jadi pada saat memasarkan di marketplace dia lebih bagus. Bagaimana dia nanti memfoto yang bagus produknya gitu ya. Bagaimana kata kuncinya bisa masuk gitu ya. Bahkan kemarin kalau sempat mahasiswa-mahasiswanya itu pamer, Pak, ketik aja misalnya turus-turus itu tempat untuk merambatnya tanaman itu ya. Di Tokopedia misalnya, salah satu marketplace, nanti juga bisa dicek di misalnya Bukalapak tempat Bu Ian gitu ya.
pasti yang ada paling banyaknya dari daerah sini. Benar, pada saat kita cek ternyata sudah bisa membangkitkan sampai seperti itu. Jadi di search engine-nya mereka jago-jago gitu ya. Nah, ini yang harus kita utilisasi ke teman-teman mahasiswa. Teman-teman ini mempunyai daya yang luar biasa dalam mengakselerasi tadi pembangunan mungkin produk yang tadinya konvensional, ada produk turunannya, ada pemasarannya lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian saya juga pengen cerita sebelumnya, kami juga di sini ada teman-teman dari UNEDS gitu ya. Salah satunya adalah produknya kopi. Kopi ini kalau dijual paling gampangnya adalah kita panen, sudah ada tengkulak yang di situ pasti ngambil. Paling gampangnya itu. Nah, harganya pasti tipis-tipis gitu ya, karena produknya itu ya produk yang masih raw gitu ya. Nah, kita bisa meningkatkan, ternyata teman-teman yang ada di UNEDS bisa coba nih, kopi yang ada di Bondowoso ini bisa kita daftarkan, ada indikasi geografisnya gitu ya. Kemudian nanti ternyata dari situ, ternyata bisa dikemas secara lebih bagus gitu ya, sehingga bersaing dengan kopi-kopi nasional yang lainnya. Kemudian ternyata kita kemarin tektokan sama Kementerian Perdagangan, bisa juga dipasarkan secara ekspor gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa nanti yang mendampingi di lapangan karena punya kompetensi skillnya gitu ya di bidang pertanian, pengepakan, penggilingan dan lain sebagainya. Kami dari sisi badan usaha bisa menggelorakan dari sisi koneksi ke kementerian di pusat ya, ada Kementerian Perdagangan di situ. Kemudian dari teman-teman BUMDes bisa langsung menyesuaikan kapasitas dan kualitasnya seperti apa gitu ya. Sehingga terjadilah deal kemarin barusan kita mensuplai ke Belanda, kebetulan dibantu oleh Atasé Perdagangan Belanda. Deal ekspor di sana. Dan permintaannya nggak tanggung-tanggung ya, beberapa kontainer. Walaupun itu harus gabung dengan kopi lainnya, karena tidak cukup hanya ada di situ. Biasanya seperti itu kalau ekspor gitu ya. Nah yang seperti ini, cerita-cerita seperti ini harusnya bisa membangkitkan semangat mahasiswa. Kemarin saya juga baru mengisi teman-teman mahasiswa yang mau terjun ke One Village One CEO untuk kenali bagaimana potensi yang ada di situ gitu ya. Jadi jangan sampai pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Ibu Katarina, Ibu Jenny, Ibu Margunani itu hanya mengendap di kepala saja gitu ya. Tapi mereka harus mengimplementasikannya benar-benar gitu ya. Nah, tadi ada beberapa juga, nanti suatu saat kita bisa sharing lagi, tapi saya mau dari sudut pandang keduanya, dari sudut pandang dunia usaha yang murni, bahwa yang dilakukan oleh dunia pendidikan tadi benar, pada saat kita mendampingi anak mahasiswa harus ada inkubasi di situ. Jadi jangan sampai teman-teman itu hanya mempunyai ide saja, tapi harus menuliskan di bisnis model kanvas, kemudian kita temani, kita bimbing sampai menemukan paling akhirnya ya buyer matching ya, bisnis matching gitu ya. Jadi sampai produk itu kalau bisa terwujud kemudian terbeli oleh buyer. Rasanya itu mungkin waktunya tidak terlalu lama, nanti kalau ada materi kapan-kapan sekali waktunya pendek. Ya, terima kasih. Ini A+ buat Mas Bondan. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kami panggil Ibu Ian Agisti Dewirani dari Bukalapak. Silahkan untuk menanggapi para narasumber kita tadi. Silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Juga Mbak Ian ya, Mbak Ian Agisti, silakan. Tadi Mas Bondan, harusnya saya Mbak. Oke, nah selamat pagi, terima kasih waktunya Bu Diana, selamat pagi juga. Tadi ada Bu Jenny, ada Bu ini dan Bu Katarina ya. Ini tadi mendengarkan presentasi dari masing-masing pembicara, sebetulnya sungguh saya ingin kembali ke masa kuliah sih. Karena ternyata materi-materi yang diberikan itu cukup menyenangkan ya, membuat orang untuk merasa termotivasi gitu berkuliah gitu. Nah mungkin ada beberapa hal tadi yang memang menurut saya menarik yang sudah diberikan oleh di masing-masing kampus begitu ya. Bagaimana kampus mengembangkan inkubasi bisnis di masing-masing di tempat masing-masing. Hanya saja mungkin akan lebih menyenangkan jika ada satu konteks, mungkin karena saya di marketplace gitu ya. Jadi biasanya yang kami lakukan di marketplace salah satunya adalah kita selalu di challenge gitu. Baik kalau misalnya ketemu dengan pemerintah, ketemu dengan kampus gitu ya. Beberapa dari mereka challenge kita. Gimana ya caranya untuk agar menumbuhkan atau meningkatkan jumlah wirausaha gitu ya. Jumlah wirausaha dan gimana caranya agar mereka itu bisa melakukan pemasaran secara online. Nah, biasanya kalau yang ditanyain dari marketplace gitu ya, karena kami sudah biasa setiap hari ketemunya sama
penjual online, pebisnis online. Hanya saja ketika kita di challenge gitu, ada beberapa notable actions yang biasanya kita tunggu dari situ. Yang pertama adalah ketika misalnya kita bertemu dengan para pewirausaha baru gitu ya. Nah, ada challenge di mereka, salah satunya adalah mereka itu memiliki orientasi kepada produk. Ya, nah sementara kalau misalnya di dalam bisnis online gitu ya, tadi Mas Bondan sempat mention juga ada penyesuaian kata kunci gitu. Nah, kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Nah, jadi mungkin ketika misalnya ada tambahan material seperti bagaimana perilaku konsumen atau consumer behaviors, kemudian bagaimana cara untuk beradaptasi terhadap pasar. Karena 1 tahun terakhir ini biasanya mereka mau membuka bisnis itu mereka baru menyadari bahwa ketika misalnya mereka berorientasi pada produk dan ternyata produk yang mereka miliki itu tidak terlalu sesuai dengan kondisi pasar, apalagi pandemi gitu ya, apalagi yang dijual itu produk-produk sekunder maupun tersier, mereka harus melakukan penyesuaian. Nah, dari sini kemudian yang dilakukan oleh beberapa teman-teman nih yang mereka memulai bisnisnya secara online, mereka melakukan penyesuaian produk. Nah, adaptasi terhadap situasi pasar, dan ini menjadi salah satu kunci juga ya, adaptasi terhadap pasar dan mengetahui bagaimana perilaku konsumen. Biasanya kalau di marketplace mereka adjusting kepada tren pencarian semacam itu. Nah, itulah yang biasanya mereka pelajari gitu. Search engine optimization, kemudian mengetahui juga bagaimana caranya untuk melakukan promosi. Nah, biasanya yang terjadi kalau misalnya mereka KKN di suatu daerah gitu ya, yang ditemukan biasanya pemilih bisnisnya itu di generasi pertama. Sementara di generasi pertama ini mereka ingin menurunkan kepada generasi selanjutnya. Nah, saya mau cerita sedikit nih, salah satu programnya Bukalapak ini, kita ada kampung wirausaha online ini, kita ada di Blitar gitu ya. Nah, di sana itu anak-anak muda, jadi ada satu base camp gitu ya, kayak rumah salah satu penduduk, mereka berlangganan internet di satu rumah itu. Jadi kalau datang ke sana itu udah kayak warnet. Jadi begitu keluar dari base camp tersebut gitu, ada kandang sapi, ada sawah gitu, tapi di dalamnya itu kayak orang kayak warnet gitu. Semua orang menghadap komputer, semua orang menghadap laptop, dan mereka melakukan riset pasar di situ, riset pasar. Dan ternyata aktivitas yang ada di situ itu menarik lingkungan sekitarnya, sehingga akhirnya banyak orang untuk berkumpul dan melakukan pembelajaran bersama-sama dengan komunitas Bukalapak yang ada di Blitar tersebut gitu. Nah, di sini yang menarik adalah ya mereka yang datang ke sana, mereka tuh kebanyakan anak muda. Orang tua mereka lebih banyak melakukan kegiatan utamanya lebih banyak bertani gitu ya. Nah, kemudian muncullah pertanyaan lagi, saya mau memulai usaha, tapi saya nggak punya modal, saya nggak punya produk, apa yang harus saya lakukan? Nah, dari situ idenya ini menarik sekali yang dilakukan sama teman-teman di Blitar. Jadi mereka cek ke tetangga, mereka datang ke pasar-pasar tradisional yang ada di Blitar dan sekitarnya, kemudian cari barang sesimpel kayak pete, kemudian alat pengiris bawang, kemudian barang-barang kebutuhan rumah tangga. Ternyata di Jawa Timur ini banyak sekali UMKM yang memproduksi barang-barang rumah tangga gitu. Nah, yang dilakukan mereka adalah mereka membantu memasarkan. Karena para pemilik bisnisnya, produk ownernya gitu ya, mereka agak kesulitan untuk memasarkan produk tersebut ke melalui online channel, sehingga yang dilakukan sama teman-teman di komunitas itu adalah mereka membantu memasarkan produknya. Nah, dari sinilah bisnis matching itu terbentuk begitu. Nah, mungkin kadang-kadang kita terlalu fokus kepada bagaimana produk yang baik, tetapi kadang-kadang lupa bagaimana memasarkan produk tersebut. Nah, yang dilakukan di sini oleh teman-teman adalah mereka membantu untuk memasarkan produk tersebut. Nah, di sisi lain yang dilakukan sama teman-teman di komunitas ini adalah mereka melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran, dan akhirnya belajar dari yang dilakukan oleh teman-teman di Blitar. Kami dari Bukalapak melalui tim di komunitas, kita akhirnya mengadakan kegiatan workshop gitu ya, yang tadinya satu kali workshop mungkin yang ikut 10 orang akhirnya berkembang jadi 50, kemudian berkembang lagi menjadi 100. Kebetulan ada pandemi gitu ya, berhenti di pandemi. Akhirnya kita ubah menjadi online. Yang tadinya mereka agak kesulitan mencari menggunakan platform online seminar, akhirnya mereka bisa. Yang tadinya pembicara mungkin
peserta diikuti hanya sekitar 30-50, sekarang satu kali event webinar tentang social media optimization, tentang bagaimana mereka riset kata kunci. Nah, itu bahkan bisa diikuti sampai sekitar 3.000 peserta gitu. Nah, salah satu kuncinya memang adalah kemudahan untuk kemudahan untuk mengakses informasi. Dari teman-teman kemarin sempat ada riset ya, bagaimana sih cara anak-anak ini para wirausaha baru ini mereka belajar gitu ya. Bagaimana caranya mereka belajar? Nah, ternyata mereka tidak hanya menggunakan tidak hanya menggunakan single resource aja, tetapi mereka mencari dari multiple resource. Akhirnya yang dilakukan dari teman-teman di Bukalapak adalah kita menambah banyak channel untuk tempat belajar bagi para wirausaha online, baik itu di Instagram, di YouTube, bahkan di dalam aplikasi Bukalapak sendiri. Begitu. Mungkin menarik sekali. Ya, menarik sekali ya Mbak Ian. Jadi luar biasa bagaimana mengajarkan dari SEO misalnya, dan pokoknya tujuan utamanya produk ini ada tuh banyak gitu, tapi cara ngejualnya bagaimana gitu, kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak kepada para narasumber dan penanggap yang sudah memberikan paparannya dan juga tanggapannya. Selanjutnya saya akan beralih kepada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan juga sobat muda semua, teman-teman mahasiswa peserta konferensi pada hari ini. Kami telah memilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan membacakan, ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi kita belum tepuk tangan ya, tepuk tangan dulu buat para narasumber dan penanggap. Baik, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Satu dari Ibu Ella Eliana. Pertanyaannya adalah, apakah kampus-kampus kecil dapat diberikan kesempatan yang sama bekerja sama dengan USAID untuk dapat mendukung program KKN tematik kami? Mungkin ini jawabannya perlu dari teman-teman di Mitra Kunci ya. Mungkin saya ada yang ingin menjawab, mungkin Ibu Lensi, atau nanti saja. Baik, karena ini pertanyaannya lebih kepada kelembagaan ya, dan di areanya Mitra Kunci. Saya lanjutkan dulu untuk pertanyaan dari Ibu Rika Ferawati. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Panitia. Saya merupakan salah seorang dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Akan tetapi saya melihat minat belajar mahasiswa terkait berwirausaha masih rendah dilihat dari berbagai faktor. Apa langkah strategis saya dalam memotivasi mahasiswa dalam hal berwirausaha? Terima kasih. Mungkin saya 3 dulu ya. 3 saya bacakan semua, nanti bisa ditanggapi oleh para narasumber. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah dari Pak Soleh. Adakah program penghargaan untuk mahasiswa yang telah sukses ikut memulihkan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19? Yang ketiga, jadi nanti bisa contohnya saja yang dipraktekkan di tempat ibu-ibu sekalian. Selanjutnya dari Ibu Siti Maimunah, apa syarat mengajak kerjasama dengan pihak mall untuk menaruh produk kami di sana dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, mungkin bisa langsung dijawab saja, silahkan kepada Ibu Jenny terlebih dahulu, bisa langsung menjawab ketiganya. Apabila memang contohnya tadi ada bagaimana taruh di mall, kalau semuanya memang ada produk-produk di mall, apabila ada pengalaman di bidang itu silahkan dijawab. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Diana selaku moderator. Terima kasih juga kepada penanya, kepada Ibu Rika terkait dengan bagaimana untuk memotivasi mahasiswa supaya mahasiswa ini mau berwirausaha. Jadi kalau di kami ada bekerja sama dengan dosen kewirausahaan, Ibu. Jadi dosen kewirausahaan yang ada di kampus kami itu kami jadikan satu grup. Kalau dulu sebelum masa pandemi kami juga sering berkumpul dalam satu event, misalnya membuat
kurikulum bersama, ya, membuat produk-produk dalam arti produk-produk yang akan diajarkan, ya, modul dan seterusnya. Tapi pada saat pandemi ini kami memang lebih banyak menggunakan media. Jadi misalnya dengan WhatsApp dan seterusnya. Jadi melalui dosen-dosen tersebut kami bisa memberikan motivasi, ya. Jadi kalau motivasi dari dosen yang muncul nilai itu pasti lebih mujarab, Ibu, ya. Kemudian yang kedua, kami juga membentuk semacam perkumpulan adik-adik mahasiswa. Jadi kami tadi sudah sampaikan ada paguyuban kewirausahaan. Jadi ini untuk mewadahi adik-adik baik yang sudah menjelang lulus maupun yang sedang belajar di kampus. Ya, walaupun sekarang ini masih secara online, tapi kami masih bisa chatting by WA maupun dengan sosial media yang lain. Yang terakhir, kami meminta kepada kampus untuk dibentuk untuk mahasiswa baru, Bu. Jadi ada UKM Kewirausahaan Golden Planner, ini yang memang baru saja dibentuk di akhir tahun 2020. Ini untuk mewadahi adik-adik yang masih belum ngerti apa-apa, belum ikut mata kuliah kewirausahaan, jadi masuk di situ ada program namanya Master Maba, di mana nanti adik-adik ini juga diberikan wawasan terkait dengan kewirausahaan. Tapi apapun sebetulnya kepentingan kita adalah sama, membuat mereka mandiri, tidak tergantung pada pihak lain, membuat mereka menjadi job creator, bukan menjadi job seeker. Jadi dengan berbagai cara mungkin, ya. Kemudian untuk Bapak Soleh, apakah ada program penghargaan? Ada, di kami ada program penghargaan walaupun mungkin nilai secara nominal juga tidak besar karena kami juga bekerja sama dengan lembaga keuangan. Jadi kami misalnya ada event pada saat Festival Kewirausahaan itu kami bekerja sama dengan perbankan seperti misalnya BRI dan Pegadaian Syariah, sehingga mereka-mereka yang menjadi tenan kami, kemudian kami undang untuk melakukan webinar dan seterusnya, itu nanti ada semacam penghargaan walaupun tidak besar, pulsa atau yang lain, ya, yang memudahkan saja sebetulnya, yang membuat mereka simpel. Tapi bagi mereka yang kreatif dan bagus, tentu saja kita akan memberikan apresiasi yang lebih, ya. Kemudian yang ketiga, Ibu Siti Maimunah, bagaimana syaratnya untuk masuk di mall, ya, karena kalau masuk di mall ini memang harus ada semacam apa ya, Bu, ya, quality controlnya, Ibu, ya. Jadi ada quality control itu sendiri, produk-produk apa, misalnya produk makanan atau produk sayuran. Yang penting adalah sebetulnya kalau masuk di mall ini adalah pasokannya ini harus rutin. Jadi apakah mahasiswa bisa pasokannya itu rutin gitu, ya. Jadi kalau misalnya pasokannya rutin dalam arti begitu di mall itu produknya berkurang, ini harus ada pasokan dari kita secara terus-menerus dengan kualitas yang sama. Jadi biasanya kerjasama itu tertuang dalam bentuk MOU dan salah satunya yang biasanya agak sulit itu adalah rutinitas dari adik-adik mahasiswa. Kadang-kadang adik mahasiswa ini kalau lagi ujian nggak produksi atau lagi liburan pulang kampung gitu, ya. Nah, padahal di mall ini maunya tersedia itu terus-menerus. Nah, ini yang memang menjadi salah satu PR juga bersama kami selaku pengelola di kampus kami. Saya kira mungkin itu kami kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Jenny. Mangga selanjutnya Ibu Margonani. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tahu bahwa wirausaha itu tidak dilahirkan, tetapi melalui proses belajar yang cukup panjang. Maka Bu Rika tidak usah galau kalau kemudian minat mahasiswa untuk berwirausaha itu rendah. Mungkin ini sharing pengalaman kami di UNES, kami melakukan pembelajaran secara kolaboratif, Ibu. Jadi mata kuliah kewirausahaan memang diserahkan kepada masing-masing dosen kewirausahaan di Prodi, karena beliaulah yang paham betul akan produknya. Kemudian dosen dari Fakultas Ekonomi inilah yang nanti memberikan pembelajaran yang terkait dengan manajemen, baik itu manajemen pemasaran, kemudian manajemen keuangan, kemudian manajemen pemasaran nanti juga kami kaitkan dengan bagaimana dia ini melakukan packaging, bahkan sampai izin edar. Kami berikan informasi tentang itu. Selanjutnya kami juga mengajak mahasiswa yang tadi di dalam kelompok HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi. Lah inilah mahasiswa-mahasiswa yang memang dia ini berwirausaha, praktek wirausaha. Bahkan ada yang sudah lulus pun masih menjadi anggota. Lah ini dialah yang nanti ikut
ikut mengajar. Jadi sukses story pada saat dia kuliah itu juga suksesnya. Dan kami memang memilih yang sukses berwirausaha juga sukses kuliahnya. Jadi dia juga lulus tepat waktu, tidak sampai molor-molor. Inilah yang kemudian kami ajak untuk sama-sama belajar. Nah itulah yang nanti bisa menginspirasi Ibu. Dan kami kepada mahasiswa itu tidak perlu memberi tidak perlu memberi uang lah. Kita hanya memberikan dia ini sertifikat telah mengajar di fakultas apa, kemudian minta sertifikat dari Bapak Dekan. Itu yang kami lakukan. Jadi monggo nanti misalkan saja bisa sharing-sharing. Kemudian bagaimana cara untuk memulihkan ekonomi? Kami melalui KKN tematik ini bahkan terjun ke desa-desa. Di UNES itu memiliki desa mitra yang kemudian usahanya adalah pembuatan tahu. Ya, biasanya kan membuat tahu itu kan kemproh sekali, ya. Adanya teknologi penemuan dari dosen kemudian dihilirkan, kemudian bisa menambah nilai tambah dari proses produksi tahu itu. Kemudian juga pemasarannya juga kita dampingi. Demikian juga pembubuhannya, dan itu nampaknya bisa memulihkan yang tadinya ragu-ragu membeli tahu ternyata bisa, karena diberi informasi bahkan sekarang proses produksinya sudah bagus. Yang dulu tahunya itu terasa sangit, sekarang adanya inovasi itu menjadi lebih baik karena menggunakan peralatan huler. Saya dari Fakultas Ekonomi jadi tidak tahu jenis alatnya, tetapi ini diimplementasikan. Dan alhamdulillah itu rangkaian panjang itu menimbulkan multiplier efek yang banyak. Sehingga ada pabrik tahu yang lain itu berkeinginan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana mengajak UMKM terutama. Kalau mahasiswa nanti diajak memasarkan barang di mal, kelihatannya memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yeni, tidak bisa. Tetapi kalau misalkan saja itu mahasiswa nanti sudah lulus, dia sudah bisnis atau UMKM, yang kami lakukan adalah persyaratan dari UMKM itu produk-produk yang dihasilkan memang betul dia harus memiliki izin edar. Setidak-tidaknya adalah PIRT. Syukur-syukur kalau dia di PIRT tidak diperkenankan, pasti kami fasilitasi memperoleh izin edar BPOM, baik itu MD maupun ML. Itulah yang kami lakukan karena kami inkubator bisnis itu memiliki kewajiban memberikan inkubasi supaya produk itu memang bisa laku di pasar. Kemudian mungkin juga yang terkait dengan Mas Bondan tadi, alhamdulillah UNES memiliki mahasiswa di HIPMI itu yang dari IT, sehingga mereka inilah yang nanti membantu kami Mas Bondan untuk memfasilitasi apakah itu mahasiswa ataukah itu UMKM, bagaimana membuat marketplace sendiri atau bergabung dengan marketplace yang sudah ada. Saya kira itu Bu Diana yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan kepada Mbak Katrin. Ya, terima kasih Bu Diana. Kayaknya sudah panjang penjelasan dari Bu Nani maupun dari Bu Jenny ya terkait hal tersebut. Saya mencoba menjawab ya soal memotivasi itu juga pasti tantangan tersendiri ya. Dulu sih memang kalau kita bicara soal prakteknya, memang nilai yang jadi salah satu acuan utama mahasiswa itu melihatnya ke nilai itu yang menyebabkan kadang-kadang on off. Kalau di Unpar kami juga memberikan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, SKPI pendamping ijazah itu yang juga di satu sisi menjadi trigger karena sertifikat bentuk achievement itu menjadi sesuatu yang menjadi poin buat mereka di luar ya gitu. Jadi masih tetap ada stick and carrot itu kayaknya masih berjalan untuk mahasiswa. Tapi dengan adanya MBKM ini sih di satu sisi keberlanjutan karena 20 SKS dengan tuntutan-tuntutan yang usahanya harus kelihatan, cash flow-nya seperti apa, pengembangan produknya seperti apa, itu benar-benar memang diminati oleh mereka yang betul-betul ingin menjadi wirausaha. Pengalaman saya sendiri, kuliah kewirausahaan yang diwajibkan itu malah menjadi melelahkan buat saya sebagai dosen karena mereka kadang-kadang terpaksa
begitu mata kuliah kewirausahaan adalah sesuatu pilihan, mata kuliah pilihan, itu sangat menyenangkan karena yang masuk kelas memang betul-betul yang memang ingin menjadi wirausaha. Itu juga jadi artinya bukan hanya stick and carrot di satu sisi yang harus dilakukan, tapi bagaimana itu menjadi pengalaman yang rewarding yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Praktek COVID kami belum punya bentuk apresiasinya sampai saat ini. Kerjasama dengan mall juga kami di Unpad hanya melakukan kerjasamanya secara insidental saat akhir kuliah kewirausahaan kita pakai mall untuk pamer produk. Tapi kalau untuk marketplace itu yang kami buat secara lebih lebih terstruktur gitu ya dengan beberapa marketplace seperti Blibli sama Tokopedia. Sayangnya Mbak Ian belum dengan Bukalapak kita di sisi ini. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, luar biasa ya. Tadi walaupun ini pertanyaannya sepertinya masih dari kalangan dosen, tapi saya yakin bahwa adik-adik mahasiswa sebenarnya juga banyak yang ingin bertanya, tapi mohon maaf karena waktu yang sangat-sangat terbatas. Dan mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk terus berwirausaha. Ya, kalau tadi adakah penghargaan? Kebetulan ini sharing saja. Kami dalam menerapkan MBKM di Unpad untuk penanganan COVID itu kami berikan untuk proyek kemanusiaan begitu. Dan teman-teman yang membantu di Satgas COVID itu kami beri SKS. Jadi dari vaksin, kegiatan vaksin itu diperbolehkan, bukan hanya dari mahasiswa berbasis keilmuan kesehatan, tetapi yang non-kesehatan juga kami perbolehkan. Mungkin itu saja sharingnya. Baik, dari tadi kita sudah sangat-sangat menarik. Mungkin ada beberapa hal yang menarik yang saya catat di sini adalah untuk melakukan kegiatan MBKM, terutama di kewirausahaan, itu jangan takut karena kalau dari paparan ibu-ibu sekalian, tadi sudah sangat dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi satu capaian pembelajaran lulusan. Jadi CPL-nya sudah menuju ke arah itu. Jadi teman-teman yang berwirausaha jangan takut nanti seperti Pak Dirjen takutkan kalau wirausaha bisnisnya baik ternyata skripsinya tidak selesai begitu. Dengan adanya MBKM ini tentunya bisnisnya lancar dan juga skripsinya juga selesai atau tugas akhirnya selesai. Ini juga sedikit berbagi kalau kami di Universitas Padjadjaran, kami sudah ada pengganti skripsi. Jadi tugas akhir pengganti skripsi itu sudah ada, sehingga tadi kalau Bu Margunani masih mengambil variabel-variabelnya begitu Bu ya, tapi bentuknya adalah skripsi. Kalau di kami diperbolehkan untuk membuat mereka menjelaskan mengenai bisnisnya. Tapi ada persyaratan tertentu, contohnya mereka omset sudah sekian begitu. Dan juga bisnisnya harus yang sejalan dengan keilmuannya. Jadi misalnya dari farmasi, bisnisnya juga harus sesuai dengan hal tersebut. Dan juga tadi ini Mas Bondan dan Mbak Ian, kami sangat-sangat mengharapkan kolaborasinya. Dan tadi bahwa ini kita memang harus dari hulu ke hilir begitu ya. Tadi Mas Bondan bilang, wah ini pokoknya harus ada BMC-nya. Dan alhamdulillah tentunya kami di universitas sudah mengajarkan BMC itu kepada adik-adik mahasiswa. Dan juga tadi Mbak Ian, untuk apa ada produk tapi kita nggak tahu cara jualnya. Nah ini juga ya perlu, ini sangat-sangat penting untuk bisa dikolaborasikan. Jadi memang kolaborasi menjadi kata kunci, mudah untuk diucapkan tetapi bisa kita usahakan ya. Tidak terlalu sulit rasanya sekarang dengan teknologi informasi kita bisa meeting kapan saja. Jadi terima kasih banyak juga ini kepada semua narasumber dan penanggap, dan jangan lupa tepuk tangan dulu untuk semua narasumber dan penanggap. Ya, saya diingatkan dari tadi Ibu, nanti kalau sudah tutup jangan lupa untuk berfoto. Nah, sekarang coba posisi yang paling enak dan senyum yang paling menawan kepada para narasumber dan juga penanggap. Saya hitung. Sudah siap semua? Baik, saya hitung dengan aba-aba 3, 2, 1 nanti, dan kita akan berfoto 2 kali. Baik.
3, 2, 1. Ya, satu kali lagi. 3, gayanya bebas boleh panitia. Yang kedua gaya bebas ya. Gaya bebasnya boleh begini. Atau begini boleh. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya pada sesi kali ini. Saya Diana Sari mengucapkan terima kasih. Semoga sesi ini membawa manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Diana Sari atas sesi diskusi panelnya yang sangat seru dan tentu saja bermanfaat bagi kita semua. Memasuki agenda berikutnya, mari kita saksikan cuplikan singkat mengenai program KKN TKWU melalui video berikut ini. KKN TKWU Program Overview. Hari ini, kewirausahaan tidak selalu bermuara pada kepemilikan usaha rintisan. Kewirausahaan adalah ruh kontribusi untuk kemajuan sebuah ekosistem. Melihat kebutuhan ini, kewirausahaan menjadi sebuah ilmu yang penting dikuasai mahasiswa. Universitas merupakan modal dasar pencetak generasi mahir berwirausaha. Pelibatan mahasiswa mutlak diperlukan. Kuliah kerja nyata berbasis kewirausahaan pun digiatkan agar ekosistem terbentuk di tingkat paling awal. Program kerjasama USAID Mitra Kunci, Kemdikbudristek bersama 57 universitas mitra telah mengembangkan modul KKN tematik kewirausahaan, buku sumber mata kuliah kewirausahaan, buku sumber program kewirausahaan untuk mahasiswa bidik misi, dan buku acuan pendirian dan pengembangan pusat karir di perguruan tinggi di Indonesia. Dimulai sejak tahun 2018, USAID melalui program Mitra Kunci bersama Kemdikbudristek dan 13 perguruan tinggi mitra di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengembangkan program kuliah kerja nyata tematik kewirausahaan atau KKN TKWU. Di tahun 2021, program ini telah menjangkau 38.284 mahasiswa yang melaksanakan program KKN TKWU di lebih dari 3.108 desa di 146 kabupaten di seluruh Indonesia. KKN TKWU berperan penting dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran. Dari hasil tracer study yang dilakukan Mitra Kunci bersama 7 universitas mitra, berhasil menjangkau 4.049 responden mahasiswa peserta program KKN TKWU. Hasil dari KKN TKWU ini, 15% mahasiswa telah bekerja dengan orang lain dan 13% mahasiswa memulai usaha. 3% dari wirausahawan muda tersebut telah memiliki aset senilai lebih dari 50 juta, 9% memiliki aset senilai 10-50 juta, dan 87% memiliki aset di bawah 10 juta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berpikir desain atau design thinking. Design thinking berawal dari observasi, membangun peta empati, hingga tutur cerita untuk kebermanfaatan dan memberi solusi bagi masyarakat. Salah satu strategi penjangkauan mensosialisasikan design thinking ini adalah menggunakan pembelajaran learning, di mana pendekatan ini ditransformasikan dalam bentuk pembelajaran elektronik yang diunggah ke laman Spada atau Sistem Pembelajaran Daring Nasional milik Kemdikbudristek. Sejak 2017, USAID Mitra Kunci telah berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait mengembangkan ketenagakerjaan inklusif di Indonesia. Salah satu pengembangannya adalah penguatan dan pelatihan calon tenaga kerja yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Tahun 2018, USAID Mitra Kunci melaksanakan Training of Trainers atau TOT bagi 418 dosen pendamping lapangan atau DPL dan 567 mahasiswa fasilitator muda dari perguruan tinggi. Kemitraan juga dibangun dengan Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Semarang, dan Politeknik Negeri Bandung yang menghasilkan pelatihan TOT kepada 174 DPL dan 341 mahasiswa. USAID Program Mitra Kunci terus berperan sebagai katalis dan jembatan penghubung bagi perguruan tinggi dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah KKN TKWU. Mata kuliah kewirausahaan hadir untuk membangun karakter wirausaha, meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu menciptakan peluang usaha yang dapat membantu masyarakat sekitar dan diri sendiri. Program KKN TKWU mampu menjadi pondasi keterampilan abad ke-21.
Dampak program ini dapat terlihat di sejumlah sektor pembangunan di perkotaan dan pedesaan. Program ini mendukung masyarakat untuk membangun desa yang berkelanjutan. Modul yang dibangun dapat dijadikan panduan bagi mahasiswa, dosen, universitas dalam melaksanakan program KKN tematik kewirausahaan. Program KKN tematik kewirausahaan juga membantu penyandang disabilitas agar mampu membuka peluang kesempatan kerja yang lebih luas. Secara nyata, program ini sejalan dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki agenda pemberian penghargaan yang akan diberikan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, PhD, kepada rektor dari 8 universitas yang telah mengikuti program KKN TKWU. Baik, mari kita undang ke panggung virtual untuk foto bersama Profesor Aris Junaidi. Kita undang juga ke panggung virtual 8 rektor dari universitas-universitas atau yang mewakili untuk foto bersama. Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Rina Indiastuti, SE, MSIE. Mohon dinyalakan kameranya, Ibu. Rektor Universitas Siliwangi, Profesor Dr. Haji Rudi Priyadi, IRMS. Rektor Universitas Surya Kancana, Profesor Dr. Haji Dwija Priyatno, SHMA, MH, SPN. Rektor Universitas Kuningan, Dr. Dik Haryadi, SE, MSI. Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Arif Satria, SP, MSI. Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes yang diwakilkan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD. Rektor Universitas Jember, Dr. Insinyur Iwan Taruna, Master of Engineering. Dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Haji Fauzan MPD. Bapak Ibu dimohon menyalakan kameranya agar kita dapat berfoto bersama. Ya, akan saya mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak dan selamat kepada seluruh universitas yang telah menerima penghargaan. Terima kasih Mbak, terima kasih. Selamat pada yang lain. Ya. Ibu Rektor. Pak Dir, matur nuwun. Selamat sukses ya, terima kasih. Selanjutnya, kami undang kembali Profesor Aris Junaidi untuk memberikan penghargaan kepada Direktur 3 Politeknik yang juga telah mengikuti program KKN TKWU.
Baik, kami undang kembali ke panggung virtual Profesor Aris Junaidi. Dan kami juga mengundang ke panggung virtual 3 direktur dari Politeknik atau yang mewakili untuk foto bersama. Direktur Politeknik Negeri Bandung Dr. Insinyur Rahmat Imbang Tri Cahyono. Direktur Politeknik Negeri Semarang yang diwakilkan oleh Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Semarang, Dr. Andes Budi Prasetya, MSI, dan Direktur Politeknik Negeri Jember, Bapak Saiful Anwar, STP MP. Mohon dinyalakan kameranya, Bapak, untuk berfoto bersama. Ya, boleh dinyalakan kameranya, Pak, untuk foto bersama. Bapak Saiful Anwar. Ya, oke. Baik, sudah siap semua? Bapak Saiful Anwar dari Direktur Politeknik Negeri Jember, mohon dinyalakan kameranya, Bapak. Oke, baik. Kita akan mengambil foto bersama. Saya akan mulai hitung mundur. Ya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih dan selamat kepada seluruh politeknik yang telah menerima penghargaan. Hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya untuk kita dapat mengenang jasa-jasa serta karya-karya luar biasa yang telah dihasilkan oleh 3 dosen kewirausahaan dari institusi besar di Indonesia yang telah meninggalkan kita. Untuk menghormati para dosen terdahulu, akan kami undang Bapak Wahono Kolopaking selaku Advocacy and Partnership Coordination Manager DII USAID Mitra Kunci. Kepada Bapak Wahono kami persilakan. Bapak Ibu, di balik gagasan dan kebajikan yang berjalan, sesungguhnya selalu ada orang-orang bijak yang rela berbagi waktu, ilmu, dan kesabaran. Para cendekia yang tekun menata agar tiap langkah bergerak dengan bijak, bekerja keras, memadu padankan tindakan dengan saling menguatkan. Mereka sangat paham, jika ingin cepat, jalanlah sendiri. Jika ingin jauh, jalanlah bersama. Memang tidak semua terus dapat beriring dalam perjalanan ini. Beberapa orang yang dahulu bersama menata langkah-langkah ini telah mendahului menghadap ilahi di masa pandemi COVID-19. Untuk sejawat kami, Dr. Andes Wiono, MM, dari Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Andi Rustandi, SEMSI dari Universitas Siliwangi, dan Bapak Anas Bunyamin, STP MSI dari Universitas Pajajaran. Testimoni pendek ini sebagai tanda cinta kami
Bapak Ibu, sesungguhnya mereka tak pernah meninggalkan barisan kebaikan ini. Ilmu yang telah almarhum bagi akan terus menjadi amal tiada henti. Untuk sejawat kami yang telah turut mengembangkan modul KKN tematik kewirausahaan ini dan mendahului kembali kehariban ilahi. Kiranya Ibu Esther Manurung selaku USAID Contracting Officer Representative dari Mitra Kunci dapat mewakili kami semua memberikan cenderamata tanda penghormatan atas semangat perjuangan almarhum Pak Wi, Pak Andi, Pak Anas secara simbolik kepada perwakilan keluarga Mbak Wima Akalentara, putri dari almarhum Pak Wiono, Ibu Santi, istri dari almarhum Pak Anas Bunyamin, dan Mbak Dita, putri dari almarhum Pak Rustandi. Yang kami hormati keluarga almarhum dosen kewirausahaan yang kami banggakan, yakni Bapak Wiono, Bapak Andi Rustandi, dan Bapak Anas Bunyamin. Dengan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kami ingin menyampaikan piagam penghargaan sebagai cenderamata kami atas segala upaya dan karya yang telah dihasilkan oleh almarhum semasa hidupnya, khususnya dalam mendukung program KKN TKWU. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan kiranya keluarga diberi keikhlasan dan tetap semangat untuk meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh almarhum semasa hidupnya. Di masa mendatang boleh diteruskan segala warisan dan legasi yang telah dicontohkan oleh almarhum kepada kita. Terima kasih. Kami mengundang kembali Ibu Esther dan perwakilan keluarga untuk tampil di panggung virtual. Silakan Ibu Esther, Mbak Wima, Mbak Ibu Santi, dan Mbak Dita untuk tampil. Silakan kita berfoto bersama. Mohon panitia untuk dapat mengabadikan momen ini. Ya. Selamat bergabung. Silakan, mohon panitia dapat mengabadikan momen ini. 3, 2, 1. Terima kasih Bu Esther, Mbak Wima, Ibu Santi, dan Mbak Dita. Baik Bapak Ibu semua, kami yakin kolega almarhum masih akan terus memastikan semangat membangun kewirausahaan bersama para cendekia muda ini akan terus berjalan. Tak ada hadiah yang lebih indah bagi orang-orang yang telah mendahului kita selain doa. Dan terus memastikan semuanya kelak dapat berjalan sesuai dengan yang dulu bersama dicita-citakan. Melalui rangkaian acara hari ini dan 2 hari ke depan, semoga kewirausahaan dan inklusivitas yang dimotori orang-orang muda melalui kuliah kerja nyata dapat terus kita jalankan dan sempurnakan. Akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak Wahono dan Ibu Esther atas waktunya. Kami informasikan kepada keluarga 3 dosen kewirausahaan bahwa sertifikat sebagai tanda mata dari USAID Mitra Kunci akan dikirim ke alamat tempat tinggal keluarga masing-masing. Ya, ini adalah beberapa penghargaan berupa sertifikat yang akan diberikan dari USAID Mitra Kunci kepada keluarga 3 dosen kewirausahaan, dan sertifikat ini akan dikirim ke alamat tempat tinggal keluarga masing-masing. Hadirin yang kami hormati, sebelum menutup seluruh rangkaian acara hari ini, mari kita dengarkan kesimpulan utama yang akan disampaikan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia,
Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, PhD. Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi Ristek dan juga Direktur Economic Growth and Education USAID dan seluruh tim mitra kunci USAID, dan juga yang kami hormati seluruh pimpinan perguruan tinggi, para narasumber, para tamu undangan yang saya hormati. Konferensi Inisiatif Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan yang inovatif dan inklusif hari ini telah memberikan wawasan yang luar biasa bagi kita semua. Bagaimana membangun sinergi yang harmonis antara menyediakan kebutuhan tenaga kerja yang handal dan menciptakan para calon entrepreneur muda sejak dini. Dengan perguruan tinggi sebagai inkubator serta dosen sebagai penggerak. Apresiasi sebesar-besarnya kami sampaikan kepada USAID Mitra Kunci atas inisiatif menyelenggarakan konferensi ini. Kontribusi dan dedikasi yang luar biasa diberikan oleh tim Mitra Kunci USAID bersama-sama dengan Dikti-Ristek dan perguruan tinggi dalam membangun kesadaran kewirausahaan, serta menyediakan materi terbuka tentang KKN TKWU yang dimasukkan dalam Spada Indonesia. Tentunya ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses terhadap materi terkait kewirausahaan. Kami juga sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perguruan tinggi yang sudah berkomitmen bersama-sama membangun ekosistem kewirausahaan di lingkungan kampusnya dan berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan KKN tematik kewirausahaan. Semoga apa yang sudah dilaksanakan di perguruan tinggi Bapak dan Ibu dapat dijadikan acuan bagi perguruan tinggi lain dan secara berkelanjutan akan berkembang. Sehingga kampus benar-benar siap menjadi inkubator lahirnya entrepreneur handal dan berkontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Kolaborasi mitra kunci USAID dan perguruan tinggi yang sudah terbangun, kami harapkan dapat terus terjalin dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi untuk membangun semangat wirausaha melalui berbagai aktivitas yang telah dikembangkan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan strategi dalam menjawab transformasi pendidikan. Dan untuk dapat mencapai keberhasilan capaian program ini, kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa terelakkan. Setelah mengikuti kegiatan konferensi hari ini, kami berharap Bapak dan Ibu mendapatkan insight baru, ide-ide baru, dan semangat baru untuk bersama-sama membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih baik di instansi Bapak dan Ibu. Sekali lagi, kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran penyelenggaraan agenda luar biasa ini. Dan saya ucapkan selamat kepada tim mitra kunci USAID dan perguruan tinggi mitra. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi pemicu untuk dapat berkontribusi lebih besar dalam membangun dan memajukan negara Indonesia tercinta. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Aris Junaidi atas pesan-pesan yang disampaikan untuk kita semua. Memasuki agenda berikutnya, mari kita bersama-sama membaca doa agar seluruh rangkaian kegiatan Konferensi Nasional lebih diberkahi Tuhan dan bermanfaat bagi kita semua. Pembacaan doa akan dipandu oleh Bapak Alfian Andika Yudhistira selaku Mitra Kunci USAID. Kepada Bapak Alfian Andika Yudhistira, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala kita, menengadahkan tangan kita, menenangkan hati kita dari segala macam pikiran. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita terima nanti dapat bermanfaat untuk kita dan lingkungan kita. Mohon izin saya memimpin doa dalam agama Islam. Yang beragama lain, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, hari ini kami berkumpul dengan rasa syukur atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Mu yang tak terbilang. Kami bersyukur atas kesehatan yang tak ternilai yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami masih dapat beraktivitas, berinovasi, berkontribusi untuk kemajuan Indonesia yang lebih inklusif. Ya Allah yang Maha Tahu, kami yakin Engkau tahu apapun yang terbersit dalam hati kami. Engkau tahu apa yang kami perbuat. Kami mohon bimbinglah kami agar tak salah dalam berbuat untuk kepentingan masyarakat. Bimbinglah kami agar apa yang kami rumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terlepas dari kepentingan pribadi kami yang selalu ingin mendapat keuntungan. Ya Allah yang Maha Pencipta, Engkaulah yang mencipta semua perbedaan yang ada. Untuk itu berilah kami kesadaran, berilah kami kepekaan dan keluasan hati agar kami dapat menghargai segala perbedaan yang ada. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami kebijaksanaan hati agar dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dalam berkontribusi untuk agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah manusia yang lemah. Berilah kami daya agar selalu berupaya memperjuangkan lingkungan yang inklusif. Ya Allah, hari ini kami berkumpul mensyukuri 5 tahun perjuangan kami, masyarakat disabilitas, pemerintah, dan semua orang yang terlibat dalam menyusun dan mengimplementasikan program-program agar ketenaga kerjaan dan kewirausahaan lebih inklusif. Kami sadar belum banyak yang bisa kami lakukan, yang bisa kami jangkau, dan banyak kekurangan di sana-sini karena ego dan kesombongan kami menganggap apa yang kami lakukan sudah yang paling baik. Untuk itu, izinkan kami terus berjuang dalam isu ini agar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan rahmat dan hidayah-Mu lah kegiatan-kegiatan kami dapat terlaksana, dan dengan ridho-Mu lah kegiatan-kegiatan ini dapat bermanfaat. Dalam permohonan ini, izinkanlah kami yang penuh dosa memohon ampun, memohon belas kasih-Mu agar kami tetap berada di jalan kebaikan dengan bimbingan-Mu. Perjuangan ini takkan berhasil jika tidak karena orang-orang yang membantu kami dan telah Engkau panggil menghadap
Kami bersaksi bahwa mereka orang-orang yang selalu menebar kebermanfaatan. Ampuni mereka, tempatkanlah mereka berada di sisi-Mu yang terbaik. Kelak, jika waktunya kami menyusul mereka, kumpulkan kami bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di akhir doa ini, izinkanlah kami sekali lagi memohon kepada-Mu untuk membersihkan hati kami dari rasa iri, dengki, dan rasa sombong. Sesungguhnya lah, hanya kepada-Mu lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Apa yang ada hanyalah titipan. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kami kelapangan dada untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi, apa yang telah kami terima, dan apa yang akan Kau berikan. Ya Allah, berikanlah rasa ikhlas untuk kami menyelesaikan dan melepaskan kegiatan ini untuk sementara. Kami yakin Engkau akan mempertemukan kami kembali dalam kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat untuk pembangunan Indonesia yang lebih inklusif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Alfian telah memandu pembacaan doa pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, akhirnya kita telah tiba di penghujung acara hari ini. Kami ucapkan kembali terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim MBA, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC, PhD, IPU, Asian Engineer, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, PhD, Direktur Kantor Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan USAID, Bapak Thomas Crehan, Wakil Presiden untuk Program Pemerintah Amerika Serikat, DAI, Bapak James Watson, Rektor Universitas Pajajaran, Rektor Universitas Siliwangi, Rektor Universitas Surya Kancana, Rektor Universitas Kuningan, Rektor Institut Pertanian Bogor, Rektor Universitas Negeri Surabaya yang diwakilkan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya, Rektor Universitas Jember, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Direktur Politeknik Negeri Bandung, Direktur Politeknik Negeri Semarang yang diwakilkan oleh Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Semarang, Direktur Politeknik Negeri Jember, dan tentunya seluruh hadirin tamu undangan yang telah hadir pada laman Zoom dan pemirsa yang telah menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube The Jakarta Post. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan besok pada tanggal 6 Oktober 2021 jangan lupa untuk kembali lagi di kanal YouTube The Jakarta Post pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat karena konferensi nasional hari kedua akan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Hajah Ida Fauziah MSI, serta masih banyak kegiatan yang membuka wawasan dan tentunya hadiah-hadiah menarik bagi para peserta. Ya, menyambung soal hadiah, kini kami akan mengumumkan pemenang kuis pada acara hari ini. Siap-siap semua, saya akan mengumumkan pemenangnya. Selamat kepada yang pertama Ibu Fitri Rahmati, yang kedua Syarina Tasya Firman Syahrani, dan Ulia Aufia Mutmainah. Saya ulangi kembali, selamat kepada para pemenang kita pada kuis hari ini, Ibu Fitri Rahmati,
Ibu Syarina Tasya Firman Syahrani, dan Ibu Ulia Aufia Mutmainah. Selamat kepada pemenang kuis yang akan mendapatkan masing-masing langganan gratis media digital di Jakarta Post dan voucher GoPay senilai Rp50.000. Bagi para pemenang dimohon untuk menunggu konfirmasi dari panitia yang akan menghubungi Anda. Akhir kata saya sampaikan terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu hadirin dalam kegiatan kita pada hari ini. Maka dari itu saya, Stella Kusumawardani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Je. Ya, great job. See you tomorrow. Terima kasih Bu Diana, Ibu Marguna, dan Ibu Catherine. Mudah-mudahan bisa ketemu ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Izin live. Restart.